Natal adalah berbicara tentang kasih. Natal berbicara adalah, Natal tuh bukti dari kasih Tuhan yang besar banget buat kita. Shalom semuanya. Berapa banyak yang paling suka bulan Desember? Kenapa sih? Ada apa sih bulan Desember? Coba aku pengen interview satu-satu. Kenapa kamu paling suka bulan Desember? Yuni. Oh, ada pohon Natal. Sini ada nggak? Oh, ada ya. Walaupun pohon Natalnya begini ya. Ada dua pula di sana satu. Terus apalagi yang bikin kita tuh sukacita kalau bulan Desember? Wah. Komplit pol ya, damai sejahtera sukacita berlimpah-limpah dari ujung ke ujung katanya ya. Dari kutub utara sampai kutub selatan. Seluruh dunia bener ya, bulan Desember tuh bulan yang kayak lebih happy, lebih ceria gitu ya. Lebih kayak di mana-mana dekorasi-dekorasi mewarnai, di mall-mall juga ada, di luar-luar gitu. Bahkan saudara ya, saudara tahu negara yang tidak percaya Natal pun ikut-ikutan menghias-hias gitu ya. Karena sebetulnya mereka sadar bahwa Desember itu ada satu sukacita yang besar, ada kabar gembira yang luar biasa, sukacita damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang turun dari surga. Ya. Nah, jadi memang kalau bulan Desember itu kan bulan yang paling happy ya buat kita ya rasanya ya gitu ya. Setiap hari juga kita happy ya kan. Tapi kalau bulan Desember tuh kayak lebih spesial gitu ya. Bukan pakai telur, pakai dekor-dekor gitu ya. Jadi lebih cantik, waktunya untuk kita foto-foto ya kan, seperti itu. Buat kalian buat kebanyakan orang bulan Desember adalah bulan yang sukacita. Buat saya pribadi Desember itu bulan paling suibuk pol ya. Karena banyak nih otaknya jalan kemana-mana, mesti pikirin ini, pikirin itu, peritilan mesti tak pikirin. Persiapan buat Natal, persiapan menutup tahun, persiapan untuk masuk ke tahun yang baru. Jadi kalau Desember itu, aduh gitu ya kayaknya gimana gitu, banyak banget yang mesti dipikirin gitu kan. Tahun lalu tuh saya sampai bilang gini sama Bapak Gembala, Om, saya tuh kalau Desember jangan di jadwal khotbah deh, please, puyeng gua gitu ya. Kayaknya nggak bisa connect gitu. Kayaknya terlalu sibuk sampai sinyalnya rada putus-putus gitu loh. Ya. Jadi tahun lalu itu seperti itu, saya minta special request ya, puji Tuhan dimengerti tahun lalu dibebas tugaskan di bulan Desember. Nah tahun ini sepertinya Bapak Gembala pura-pura lupa gitu ya. Kalau saya pernah request bulan Desember tuh minta nggak dijadwal gitu loh. Cuman saya sebagai hambanya Tuhan Yesus gitu ya. Saya kali ini ya udahlah gitu ya. Ini nggak boleh banyak alasan karena saya pernah khotbah jangan banyak alasan gitu ya. Jadi itu khotbahnya buat saya sendiri juga ya udah saya belajar untuk taat, saya nggak nawar gitu, bahkan 24 Desember di jadwal pun saya sebenarnya aduh 24 itu udah H-2 sebelum big day-nya kita gitu kan, pasti itu lagi gimana banget gitu. Tapi ya udahlah saya bilang oke, siap gitu ya, walaupun rada deg-degan, aduh mateng kon gue mesti ngomong apa nih gitu ya. Karena saya tuh kalau khotbah tuh paling takut apa? Paling takut Tuhan gak ngomong sesuatu sehingga saya ngarang-ngarang sendiri, itu saya paling gak mau begitu gitu. Jadi saya harus pastikan apa yang disampaikan tuh Tuhan yang ngomong gitu. Maksudnya aku harus dapat dari Tuhan. Makanya deg-degan kalau aduh mau khotbah tuh khotbah apa ya gitu kalau belum dapat dari Tuhan. Nah, jadi karena saya mengalami seperti itu gitu ya. Saya berhenti pencet tombol pause sesaat untuk saya tuh stop dulu nih. Aduh ini kesibukan nih, kebanyakan nih yang dipikirin nih, mesti stop dulu gitu ya. Berhenti dulu, kadang kita memang jangan terlalu gaspol melulu, energinya habis gitu ya. Dan akhirnya enggak maksimal apa yang kita kerjakan, kita perlu istirahat sejenak ya. Berhenti sejenak, saya renungin gitu. Ini orang-orang semua sukacita ya kalau mau Natal. Mulai dari sukacita mikirin baju, saya tuh kalau mau Natal enggak sempet mikirin diri sendiri beneran. Sampai udah hari mepet-mepet, aduh gue besok bakal pakai baju apa ya gitu ya. Baru mikir ya kalian kan udah sibuk nih ya pakai ini, mau diapain. Aduh aku tuh enggak sempet mikir buat diri sendiri gitu loh. Akhirnya saya berhenti dan saya mikirin gitu ya. Aduh ini salah nih, something wrong nih kalau aku begini terus gitu ya. Dan akhirnya berhenti untuk merenung esensi Natal tuh seharusnya apa sih gitu. Dan di dalam perenungan itu saya sadar bahwa
kita semua di bulan Desember ini khususnya nggak boleh sampai ada yang kelewatan esensi Natal yang sesungguhnya. Daripada sibuk untuk baju barunya, baju merah kuning hijaunya, untuk pesta makan-makannya, tuker kadonya, segala macem gitu ya. Tapi apa sih, saya pikir-pikir, saya renungin esensi Natal tuh seharusnya apa. Dan satu kata, Natal adalah berbicara tentang kasih. Natal berbicara adalah, Natal tuh bukti dari kasih Tuhan yang besar banget buat kita. Natal itu sebenarnya gak ada hubungan sama pohonnya. Apa hubungannya? Gak ada di Alkitab pohon Natal itu gak ada. Tapi Natal itu berbicara tentang kasih Kristus yang besar buat setiap kita. Ya, ayat yang udah sering banget, Yohanes 3 ayat 16, ini setiap Natal pasti muncul ayat ini saudara ya. Coba ayo diingatkan lagi, semua udah hafal harusnya. Yohanes 3 ayat 16, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Mantap, haleluya. Nah, jadi esensi Natal ini sebenarnya Yohanes 3 ayat 16 ini. Karena Tuhan tuh sayang pol, tadi kita tos-tosan udah kasih tahu kiri kanan tetangganya ya. Tuhan tuh sayang banget sama kita, makanya adanya Natal tuh karena Tuhan tuh sayang banget sama kita. Ini adalah bukti nyata dari kasih Tuhan. Jadi kalau kita bilang mengasihi seseorang, kita tuh gak bisa cuman ngomong tok, tapi harus ada tindakannya yang real, yang nyata. Sebelum kita belajar lebih lagi, ini saya mau kasih pelajaran umum dulu saudara ya. Bahwa di dalam dunia ini tuh kita tuh ada mengenal namanya 5 love language. Pernah dengar tentang love language ini? Kita tuh perlu mengenal diri kita sendiri, aku tuh love language-nya apa. Artinya kita ini menunjukkan kasih kepada orang lainnya dalam bentuk apa. Dan kita nih senengnya, sukanya terima love language yang seperti apa. Karena bisa beda. Yang kita kasih ke orang sama yang kita kepengen orang kasih ke kita, itu bisa beda. Dan kadangkala kalau kita nggak mengerti akan hal ini bisa jadi cekcok, bisa jadi suami istri, jadinya katanya dulu menikah karena cocok gitu ya. Begitu udah menikah ternyata kebutuhan kasihnya ini nggak ngerti satu dengan yang lainnya gitu ya. Nah coba kita belajar, ada 5 hal ya. Yang pertama love language yang pertama adalah words of affirmation atau kata-kata pujian, kata-kata penyemangat gitu. Jadi menunjukkan kasih dengan kata-kata gitu ya. Good job, wah kamu pinter banget, wah kamu hebat banget, wah kamu kok bisa ya seperti ini ya, wah kamu keren banget loh gitu ya. Nah kita nih perempuan nih biasanya sih kebanyakan sukalah kalau dipuji. Siapa sih yang gak suka dipuji? Pujian kalau datangnya dari cowok akhirnya nanti bisa jadi terjemahan miringnya gombalan gitu kan. Ya kan kita gak tahu beneran apa enggak, tapi biasanya kuping wanita tuh seneng kalau menerima pujian. Kalau kita dikasih motivasi gitu ya, ayo kamu pasti bisa, oh kamu semangat, ayo semangat. Oh, pokoknya dikasih kata-kata itu seneng. Siapa yang seneng kalau dikata-katain? Salah, nggak maksudnya dikata-katainnya dikata-katain positif gitu. Beda, artinya jadi beda ya. Jadi beda. Maksudnya dikasih kata-kata semangat, siapa yang seneng kalau dikasih kata-kata semangat? Nah kebanyakan angkat tangan ya. Nah jadi kita tahu bahwa orang tuh seneng kalau dikasih kata-kata semangat ya. Nah orang yang suka memberikan kata-kata semangat, menunjukkan kasihnya lewat kata-kata, belum tentu dianya sendiri seneng kalau digitu-gituin. Maksudnya dikasih kata-kata, bentuk kata-kata, belum tentu. Sekarang yang kedua dulu kita lihat. Yang kedua bentuk kasihnya adalah act of service. Dengan tindakan, dengan melayani. Saya kenal satu teman saya, teman best friend saya. Dia sih udah lama nikah ya, sekarang anaknya malah udah lebih gede-gede dari anak saya. Waktu dia jadian sama suaminya ini, namanya teman dekat kan suka curhat gitu ya. Dia tuh ngomong gitu ya, ini nikah udah puluhan tahun. Sampai udah nikah puluhan tahun punya anak beberapa gitu anaknya gitu ya.
Ini suaminya tuh gak pernah ngomong I love you tuh gak pernah. Waktu awal-awal saya bingung, lalu jadiannya gimana sih? Ya udahlah pokoknya tahu sama tahu aja gitu loh. Tahu sama tahu aja bahwa lu mau sama gue mau sama lu gitu. Tapi gak pernah ada kayak mau gak jadi pacarku atau aku sayang kamu, I love you, boro-boro. Kagak pernah sama sekali. Nanti coba kalau saya ketemu lagi sama dia setelah puluhan tahun ini pernah gak ngomong akhirnya ya. Jadi gak pernah pakai kata-kata, lah tapi gimana lu tahu kalau dia emang suka sama lu terus gimana? Ya dia tunjukinnya pakai tindakan aja gitu loh. Ya dari tindakannya aku tahu kalau dia tuh ada perhatian khusus atau gimana gitu ya. Jadi memang ada tipikal orang yang menunjukkan kasihnya tidak dengan kata-kata sama sekali tapi dengan perbuatan gitu. Dengan tindakan, perhatian banget gitu kan baru baru dam-dam sedikit terus langsung dikasih air. Oh berarti itu tuh tindakan kasihnya berarti lewat ini ya, lewat tindakan menyatakan kasihnya gitu kan. Nanti ada yang mungkin kalau kita pada LDRan kan lama-lama kebanyakan kan pada LDRan kan gitu. Begitu tahu gitu ya ada lagi kurang enak badan atau gimana. Oh nanti mungkin minta tolong orang siapa gitu untuk bantu memperhatikan walaupun gak bisa dia yang langsung gitu ya. Nah jadi ini memang tipikal yang kedua adalah lewat tindakan ya. Nah yang ketiga itu lewat quality time gitu. Gak banyak ngomong tapi suka memberi waktunya untuk mendengar kita ngomong. Wes. Ini kayaknya cocok untuk wanita-wanita atau pasangannya yang suka berbicara. Karena dia suka memberi waktu untuk mendengar ya. Nggak ngapa-ngapain pacarannya kemana? Ya nongkrong, minum kopi berduaan. Ya dengerin pacarnya cerita gitu ya. Cerita, dengerin aja. Nah yang didengerin udah seneng karena kenapa? Karena memang senengnya dapat quality time gitu kan. Tapi nih kalau misalkan ya ini beda nih, bedanya jauh nih. Yang satu sukanya itu memang quality time, pokoknya memberi waktu gitu kan. Nah sedangkan dia tuh maunya tuh ya perhatian apa gitu. Jangan cuma duduk nongkrong dengerin gua mulu gitu kan ya. Ya kerjain apa gitu. Nah ini akhirnya lama-lama bisa jadi berantem nih gara-gara itu. Gak saling mengerti satu dengan yang lainnya. Ya, makanya perlu saling mengenal pasangan, mengenal diri sendiri. Ini bukan hanya berlaku untuk pasangan ya, sama temen juga gitu sama gitu. Yang keempat, ya tadi apa coba ulang dulu, repeat nih ulangan dulu. 1, ya kata-kata. 2, tindakan. 3, memberi waktu. Yang keempat itu dengan pemberian atau dengan hadiah. Sukanya ngasih barang gitu. Ngasih sesuatu gitu ya. Dikit-dikit ada surprise walaupun little things gitu ya. Kasih coklat, kita udah seneng nih kasih coklat gitu ya. Terus kasih apa lagi? Oh kasih bunga walaupun cuma setangkai. Tapi kan holoman gitu kan, kayak romantis gitu. Pokoknya sukanya ngasih sesuatu, pemberian. Nah ini bakal jadi repot biasanya kalau udah nikah. Kalau masih begitu terus, belum tentu ya pasangannya suka dibeli-beliin mulu. Karena kenapa? Uangmu, uangku. Ya enggak? Nanti kalau yang satu belanja melulu, belanjanya ya maksudnya untuk menunjukkan kasih. Tapi kan uangmu, uangku. Lah ini podo aja aku beli dewe gitu kan. Nah seperti itu ya. Yang keempat sukanya dengan menunjukkan kasih dengan pemberian atau dengan hadiah. Nah yang kelima itu sentuhan, physical touch. Nah kadang kita juga di sini kelihatan nih mana yang love language-nya itu dengan sentuhan. Kalau ketemu pelukan, cipika-cipiki gitu. Ya kan ada kan yang sukanya memang begitu. Kemarin Kak Napsi ada sempet khotbah gak di sini ya? Merindukan pelukan. Nah berarti kebutuhan dia love language-nya adalah sentuhan gitu ya. Nah kalau buat saya sentuhan malah agak risih kalau buat aku. Iya kecuali buat orang sendiri yang di rumah gitu ya. Kalau Levi nah tak sentuh-sentuh terus gitu. Tapi kalau sembarang orang main sentuh tuh aku tuh rada-rada kurang suka kalau terlalu ramah gitu ya. Rajin menjamah gitu. Nah jadi setiap orang itu punya love language-nya itu berbeda-beda. Nah kenali diri kita, kenali pasangan, kenali teman-teman di sekeliling kita. Supaya kita tahu oh dia nih memang gak usah dibeliin macem-macem lah. Udah dikasih pelukan aja udah seneng.
gitu ya. Nggak usah yang gimana-gimana, kasih waktu buat dia udah happy dengerin cerita-cerita misalkan kayak gitu. Nah ini untuk kita nih sesama ya kan, love language kita. Ternyata Tuhan Yesus itu, Bapa kita di surga itu nggak hanya love language-nya nggak hanya dengan kata-kata firman terus gitu ya. Dari kejadian, dari perjanjian lama toh itu banyak udah firmannya ya toh. Tapi Tuhan itu tunjukkan bukan hanya dengan kata-kata, tapi Tuhan itu tunjukkan dengan tindakan yang nyata. Dia kirim putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Ya. Nah, jadi inilah yang Tuhan sudah kerjakan buat setiap kita. Nah, kalau Tuhan udah lakukan itu buat kita apa nih yang kita lakukan buat Tuhan? Kan buat bulan Desember itu kan bulan kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan. Ya walaupun benerannya memang katanya sih bukan Desember ulang tahunnya, tapi sudah gak usah diributin gitu. Ntar kalau ngeributin berantem nanti gitu ya. Tapi sudahlah, ini sudah kesepakatan dari zaman ke zaman, udah ketok palu, udah dilingkerin di kalender-kalender. Setiap tanggal 25 Desember kita merayakan ulang tahunnya Tuhan Yesus. Ya pokoknya bulan Desember lah, bahkan ada yang rayainnya Januari, ada yang rayainnya November, gue terserah gitu. Bukan masalah harinya, tapi momennya dimana kita mengingat kasih Tuhan itu yang penting. Nah ini berarti kan ini kan ulang tahunnya Tuhan Yesus loh. Orang tuh kalau ulang tahun kan seneng kalau dibikin happy ya enggak? Nah makanya saya setuju tuh sama aturannya Hong Kong. Kalau aturannya Hong Kong tuh ulang tahun dibikin seneng bukan senep. Karena kalau di Indonesia ulang tahun malah senep. Kenapa? Yang ulang tahun satu mesti traktir sekampung temen-temennya. Ya kan? Kalau di Indonesia gitu kan. Saya sih dulu gitu, gak tahu kalian. Siapa yang dulu kalau di Indonesia ulang tahun ditagih traktir sama temen-temen? Lah senep kan, bukan seneng ya gak? Satu orang yang ulang tahun, temennya ada 10 lah katakan gitu kan. Satu orang traktir 10, waduh lumayan. Tapi kalau di sini kan kita pengen bikin seneng yang ulang tahun. Ya kan, yang ulang tahun malah gak usah keluar duit lah, udah kan lu ulang tahun gitu kan. Malah kita yang ceng dia gitu kan, kita yang traktir. Nah aturan di Hong Kong tuh begitu ya. Jadi satu orang yang ulang tahun, temennya ada 10, temennya ada 20, ya udah 10, 20 ini yang patungan bayarin satu doang mah gampang lah, cipil ya kan. Tapi dengan kita rame-rame, kita rayain, kita kasih surprise, kita bikin dia happy, dia pasti akan jadi seneng banget. Nah bulan ini ulang tahunnya Tuhan Yesus, kita mau bikin happy Tuhan dengan apa nih? Apa yang bisa kita tunjukkan, bukti cinta kasih kita kepada Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari beberapa tokoh ya yang dicatat di Alkitab bagaimana meresponi ulang tahun atau kelahiran Tuhan Yesus yang pertama. Pertama kita mau lihat dari Lukas pasal yang kedua. Kita belajar dari para gembala yang datang pertama untuk menyembah Yesus. Jadi dari semua orang yang dicatat nih di Alkitab, ada orang Majus, ada gembala. Yang nomor satu datang duluan tuh gembala. Gembala yang dikasih tahu duluan sama para malaikat. Kita baca kisahnya mulai ayat yang ke-8 dari Lukas pasal yang kedua. Saya bacakan ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Bayangin momennya ya. Seringkali saya bilang kalau di kelas kom juga kalau lagi baca firman, baca Alkitab, itu bayangin kira-kira kejadiannya kayak apa. Biar kita bisa lebih ada di situ gitu ya. Lalu mereka gembala-gembala ini pada waktu kapan mereka? Malam ya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lah iyalah ya, orang lagi biasa kegiatan rutin tuh, mereka emang kerjaannya tiap hari kan, lagi ngegembalain, lagi gelap lagi malam-malam ya kan, tiba-tiba ada malaikat datang terang, waduh gimana gak kaget saudara, gimana gak terkejut, mereka gak ketakutan. Bayangin kalian lagi malam-malam lagi kerja sendirian, majikan belum pulang, lagi nyuci piring, tiba-tiba ada sinar jejeng gitu. Kaget tuh setengah mati kan pasti kan. Wong aku aja kemarin ini lagi lari malam. Kalau aku bukan lari pagi, larinya malam-malam. Malam-malam lari olahraga, terus udah OTW pulang nih. Aku tuh sambil dengerin AirPod gitu ya, sambil disumpel kuping gitu kan. Nah pas lagi di pinggir jalan gitu, itu kayaknya AirPodnya
earphone-nya terlalu keren juga kali apa gimana nggak tahu ya. Kan biasa lagi dengerin lagu nih. Biasa kan dengerin lagu kiri kanan bunyi ya kan. Ini tiba-tiba suara orang nyanyinya itu cuma di sebelah kanan doang. Jadi aku rasanya kayak ada orang di sebelah kanan lagi ngomong gitu. Aku lagi lari sampai kaget sampai kayak gini. Aku sampai nengok, ternyata nggak ada apa-apaan. Oh ternyata suaranya bunyi di kanan doang. Itu aja kagetnya setengah mati. Kebayang nggak orang lagi gelap-gelap, lagi malam-malam gembala. Tiba-tiba ada malaikat datang. Di deket mereka tuh, deket banget. Dan ada kemuliaan Tuhan. Makanya terus malaikat tuh ngomong, jangan takut. Sebab sesungguhnya, wah ternyata ada berita luar biasa nih. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11 baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oh ternyata ini malaikat messenger ini mau kasih berita besar. Ini berita yang luar biasa yang ditunggu-tunggu sepanjang zaman. Oh ternyata hari itu lahir Kristus di kota Daud. Lanjut. Dan inilah tandanya bagimu, dikasih tahu jelas banget. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba bersama-sama dengan malaikat, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Nah ini yang menjadi ayat ayat tema kita Natal nanti ya minggu depan ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini simpen buat minggu depan. Terus lanjut ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan. Lalu ayat 16, ini penting, baca bareng-bareng ayat 16, 1, 2, 3. Lalu mereka alon-alon asal kelakon berangkat. Enggak toh? Mereka itu cepat-cepat, mereka tuh nggak menunda-nunda, mereka bergegas karena ada berita baik, ada kabar sukacita, ada kejadian dahsyat nih yang terjadi. Itu tuh membuat dia tuh nggak bisa tenang, nggak bisa santai-santai, tapi maunya cepetan, ayo cepet, fighty. Orang Hongkong kan sukanya gitu, maunya ho fai, matu yu fai gitu kan. Fati. Kalau orang Korea, pali. Ayo cepet. Gitu ya, gak mau berlambat-lambat. Nah sekarang kita gimana nih? Kalau ke rumah Tuhan, itu ada berkat besar, ada sukacita besar, ada kabar baik, ada Tuhan mau ngomong sama kita di rumah Tuhan. Waktu kita datang ke rumah Tuhan hari Minggu kita bergegas-gegas berpali-pali atau kita santai aja ibadah masih sore ini. Pelan-pelan nang ning nong santuy. Belum jamnya khotbah, nanti aja kalau pas udah waktunya khotbah ya baru aku nongol di sini. Nongkrong dulu dan dulu yang lama di toilet. Kan kedengeran nih lagunya, oh masih lagi nyanyi kok gitu kan. Belum firman, pelan-pelan. Ya ilah, ketinggalan berkat guys. Kita nih kalau mau nyari Tuhan, ini hal yang pertama yang kita perlu belajar. Cepet-cepet. Kalau ke toilet aja cepet-cepet, kebelet soalnya kan. Kita tuh kalau cari Tuhan harus lebih dari kebelet. Aduh udah kangen banget sama Tuhan nih. Cepet. Menara doa jam 9 ya, sebelum jam 9 udah nongkrongin di Zoom. Ntar pikir, ntar beberes ini dulu, beres ono dulu. Tiba-tiba lihat jam, ya udah jam 11 kurang 15. Ya ilah doa berkat doang. Amin. Aku bingung deh tiap kali kalau menara doa tuh mesti gitu deh. Udah deket-deket, udah terakhir-terakhir baru yang 200-an. Di awal-awal itu masih ya ilah berapa puluh ya ini. Biasanya kan selalu gitu kan. Bercepat-cepat kita tuh kalau tahu ada berkat nih. Coba kalau ada sale aja maunya cepet-cepet nggak mau ketinggalan. Ntar keburu habis barangnya ya kan. Kalau cari Tuhan kenapa kalau cari Tuhan nggak bisa bergegas-gegas? Tapi bukan yang di sini sih, yang sono-sono ya. Kalau di sini kan tadi cepet-cepet semuanya kan. Haleluya. Nah, jadi ini hal yang pertama yang kita perlu belajar dari para gembala. Bergegas. Buat Tuhan itu enggak tarsok, entar besok.
melayani Tuhan, ntar aja. Sekarang waktunya masih muda, kita happy ya dulu, kita nikmatin hidup dulu. Kalau mau all out buat Tuhan itu enggak tunda-tunda, tapi kapan waktunya sekarang bisa kita kerjakan sekarang. Yang setuju katakan amin. Ada yang enggak amin tuh tadi gue lihat. Karep mulai ya. Pokoknya udah gue kasih tahu nih ya, ayo mau buat Tuhan tuh mau bergegas, mau cepet. Cari jiwa, cepet bergerak. Kasih undangan buat majikan, cepet gerak. Tapi kalau khusus buat undangan majikan, doa dulu. Tuhan biar majikanku hatinya digerakin sama Tuhan, jangan masukin ke tong sampah, dibuka baik-baik ya kan. Dibaca, dilihat, kapan waktunya biar majikan pada datang, biar majikan juga ketemu sama Tuhan. Haleluya. Terus yang kedua kita mau belajar dari orang Majus. Ntar dulu, kelewatan. Tadi si gembala itu mewakili orang-orang yang sederhana ya. Gembala itu kan orang biasa yang sederhana ya kan. Nah tapi ini yang kedua yang kita mau lihat, orang Majus itu mewakili orang-orang yang cukup berada ya. Dan yang cukup terpandang dan orang-orang pinter lah istilahnya gitu. Jadi Tuhan itu kasih tahu buat kita bahwa Tuhan itu datang enggak pandang bulu. Bahkan yang dikasih tahu duluan malah orang sederhana dulu. Orang Majus kalau kita lihat ya saudara ya, orang Majus itu mereka datang dari timur dan mereka tuh adalah ahli astrologi, ahli perbintangan. Makanya mereka datang itu ngikutin bintang dan mereka itu datangnya enggak langsung. Bayi Yesus lahir langsung mereka datang, itu tuh waktunya cukup panjang, bisa beberapa bulan bahkan mungkin bisa setahunan kemudian baru nyampe ketemu sama bayi Yesus kalau yang si orang Majus ini. Gitu. Nah coba kita lihat dulu si orang Majus dari Matius 2. Waktu orang Majus ini mendengar berita tentang ada Yesus yang dilahirkan, itu tuh pada waktu itu kerajaan itu rajanya adalah Raja Herodes. Jadi orang Majus tuh datang dari timur ke Yerusalem, mereka tanya sama Herodes ayat yang kedua. Di mana ya? Katanya ada raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Dia tanya sama Herodes, singkat ceritanya mereka bilang mereka mau datang menyembah dia. Ya, nanti yang ketiga nanti kita akan belajar tentang bahas si Herodesnya. Tapi dari segi si orang Majusnya ini, yang mereka kerjakan yang bisa kita pelajari dari ayat yang ke-11 langsung lompat. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu setelah mereka ketemu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Jadi ini yang kita belajar hal yang kedua. Yaitu dari si orang Majus, responnya bagaimana meresponi kelahiran Yesus. Yang pertama tadi gembala, bercepat-cepat melakukan sesuatu buat Tuhan. Yang kedua adalah sujud menyembah, memberikan kalau bahasanya Paniko sekarang sembahyang. Ya kan? Mereka itu sembahyang, menyembah Yesus. Lalu gak cuma menyembah Yesus, tapi selanjutnya mereka pun kemudian membuka tempat harta bendanya, mempersembahkan persembahan kepada Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi gak cuma pujian penyembahan, tapi lebih daripada itu, kalau kita bisa persembahkan juga materi, persembahkan juga buat Tuhan. Kami beberapa hari kemarin waktu tim keuangan ngitung persembahan, wah kita sukacita karena kenapa? Ternyata anak-anak Tuhan yang di keluarga ilahi di tempat ini memang semuanya luar biasa cinta Tuhan. Haleluya, bukan hanya waktu yang diberikan, bukan hanya tenaga, tapi materi juga. Waktu kita hitung-hitungan di atas kertas, waduh ini bakal banyak nih pengeluaran buat Natal kita, sampai 100 sekian. Itu sebenarnya 125 itu masih belum tuh Bapak Gembala kemarin ngitung ini kayaknya nyampe 150 nih gitu. Ya, ini buat kita aja. Ini ibarat lain gue nggak ngomong nih ya. Ini kita doang nih ya. Iya, soalnya Bapak Gembala bilang wah kayaknya ini lebih nih, dari 125 sih. Tapi ya udahlah gitu ya. Nah, terus waktu Agustus diumumin, waduh itu naiknya pelan banget kan. Ini mana nih? Aduh, sampai aku mau cari gift buat Natal. Aduh, galau bingung gitu ya.
Aduh ini mau pilih yang mana nih, pengen yang bagusan tapi kok mahal. Kalau yang murahan tapi kok kayaknya kurang bonafit gitu kan. Nanti kan kalau majikan datang dikasih lah masa cuma kabel charger doang, lah kasihan amat gitu ya kan. Iya pilihannya beneran, pilihannya cuma gitu doang gitu. Jadi aduh Tuhan, masa sih Tuhan nggak tutup gitu dananya, pasti Tuhan tutup dananya. Dan puji Tuhan minggu ini kita lihat pengumuman udah 6 digit, haleluya. Iya, dan saya percaya kalau kita ini memberi buat Tuhan, Pak Niko pernah ngomong kayak gini, kalau kita all out buat Tuhan, kita kasih tenaga kita buat Tuhan, ya Tuhan akan limpahkan kasih kekuatan yang ekstra buat kita. Kalau kita kasih waktu kita buat Tuhan, Tuhan pasti akan bekerja, aturin waktu kita gak akan kekurangan waktu. Kalau kita kasih materi buat Tuhan, Tuhan tuh gak akan pernah utang. Tuhan pasti akan kembalikan, bahkan Tuhan tuh kalau kembalikan pakai bunga. Berlipat kali ganda, bunga bangkala semua. 30, 60, 100 kali ganda loh Tuhan tuh kembalikan. Nah makanya ini kita belajar si orang Majus datang, itu datang gak cuma datang begitu aja. Datang bawa diri, bawa hati. Memang kadang ada yang ngomongkan, ya Tuhan kan tahu hatiku. Jadi datang bawa hati udah cukup. Tapi kalau kita bisa membawa yang lebih dari hati, sekedar hati kita. Apa yang bisa kita persembahkan buat Tuhan? Persembahkan all out buat Tuhan. Haleluya. Nah lalu ini sih orang Majus kan. Nah kemudian orang Majus itu diperingatkan dalam mimpi. Tuhan ingetin nih, kasih tahu jangan balik lagi sama si Herodes. Karena Herodes tuh punya niat yang gak baik. Ternyata nggak semua orang bersuka cita dengan kelahiran Yesus yang membawa kabar baik. Ada yang sengak juga nih si Herodes kan. Dia pikir waduh gawat nih, gua kan raja. Terus kok ada raja lain yang lahir? Nah makanya coba kita lihat ya ayat yang ke-3 dari Matius 2. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah dia beserta seluruh Yerusalem. Ini kalau Alkitab bahasa Inggris dipakai kata terkejut di sini, ada yang pakai katanya tuh disturb, terganggu. Jadi dia tuh hatinya langsung, waduh gawat nih. Hatinya langsung gak sejahtera lah, istilah bahasa kita itu begitu ya. Wah langsung dia tuh takut banget, dia terganggu hatinya, bahkan ada yang pakai kata-kata bahasa Inggrisnya tuh shaken to the core, gemeteran sampai ke dasar gitu loh. Sampai ke akar-akarnya, gemeteran sekali, dia tuh takut banget si Herodes. Makanya begitu tahu tentang kabar, harusnya kabar sukacita yang membawa kebahagiaan buat seluruh manusia, si Herodes ini merasa terancam. Dia merasa insecure Paul karena ini nih calon raja juga nih, gawat nih. Gue bakal lengser nih gara-gara ada raja yang baru lahir. Lalu dia punya inisiatif untuk apa? Membunuh semua bayi-bayi. Makanya dia bikin peraturan bayi di bawah umur 2 tahun semuanya dimatiin, dibunuh. Ya, tapi lihat rencana Tuhan tuh luar biasa. Kalau Tuhan udah punya rencana dalam hidup kita, gak akan ada satupun yang gagal. Walaupun manusia berusaha untuk membatalkan, kayak Herodes berusaha membatalkan rencana Tuhan dengan membunuh bayi-bayi di bawah umur 2 tahun. Harusnya Yesus kan ikut dibunuh juga ya kan. Tapi rencana Tuhan itu selalu gak pernah gagal. Demikian juga dalam hidup saudara. Mungkin saudara dulu lagi kecil, lagi bayi, mungkin lagi di dalam kandungan orang tuamu udah sempet mau digugurin, mau ditiadakan, tapi karena rencana Tuhan dalam hidupmu, engkau masih ada sampai dengan hari ini. Rencana Tuhan pasti akan terjadi sempurna dalam hidupmu. Walaupun engkau berusaha lari sana lari sini, diajakin kabur lagi, diajakin alasan lagi, ngambil barang lah, inilah, inilah. Tapi kalau Tuhan udah punya rencana dalam hidupmu, satu kali waktu engkau gak akan bisa lari kemana-mana lagi, engkau pasti ditangkap sama Tuhan. Haleluya. Kayaknya banyak nih contoh-contoh yang begitu ya. Haleluya. Nah, itulah saudara yang bisa kita belajar hari ini bahwa kasih Tuhan yang besar itu dalam hidup kita, itu tuh udah Tuhan kasih semuanya buat kita. Nah sekarang pertanyaannya hari ini bagaimana kita meresponi? Satu tadi kita belajar, ayo cepet-cepet responi. Panggilan Tuhan, apa yang Tuhan mau suruh dalam hidup kita, jangan tunda-tunda, bergegas meresponi. Lalu yang kedua dengan apa? Dengan pujian penyembahan kita.
Dan yang ketiga, dengan apapun, materi, talenta, waktu, sumber apapun yang kita bisa persembahan buat Tuhan. Persembahan buat Tuhan. Yang mau katakan amin. Saya akan tutup dengan putar satu video yang luar biasa ini. Ada satu video yang mungkin ada yang pernah nonton, pernah lihat ini. Bagaimana kasih Tuhan yang sungguh-sungguh besar dalam hidup kita. Satu kali ada seorang pria. Pria ini punya seorang anak laki-laki yang dia sayang banget. Anak laki-laki satu-satunya. Anaknya juga sayang banget sama bapaknya. Mereka akrab, mereka intim. Mereka suka bermain bersama, menghabiskan waktu bersama-sama. Dan bapaknya itu bekerja sebagai operator jembatan. Jembatan yang adalah jalan atau rel kereta api. Anaknya suka banget ngeliatin kereta-kereta yang seringkali lewat di situ. Di mana penumpang dari kereta api yang seringkali lewat itu adalah orang-orang yang macam-macam karakternya. Beraneka ragam orang-orang yang naik menumpangi kereta. Ada orang-orang yang kesepian. Ada orang-orang yang sedih, yang marah, orang-orang yang egois. Orang-orang yang tersakiti, orang-orang yang keterikatan. Dan pastinya masih banyak lagi orang-orang yang macam-macam masalahnya. Satu hari ada kejadian tragis yang menimpa. Di mana pada saat jembatannya sedang dibuka untuk kapal lewat di bawahnya. Ternyata saat itu juga ada kereta yang sedang menuju jembatan tersebut. Sang anak melihat kejadian ini. Dia memberikan peringatan kepada bapaknya dan dia berusaha untuk melakukan sesuatu. Anak ini coba menolong. Dia buka kuncinya. Dia coba mau turunin si jembatannya. Tapi akhirnya si anak ini malah terjatuh. Dan sang bapak harus segera mengambil keputusan. Membiarkan semua orang di kereta mati demi menyelamatkan anaknya yang tunggal, atau dia turunin jembatannya, membiarkan anak satu-satunya mati terjepit jembatan. Dan dia ambil keputusan menyelamatkan banyak orang di kereta dan membiarkan anaknya yang dia kasihi, yang tunggal itu mati demi menyelamatkan banyak orang. Inilah gambaran kasih Yesus, kasih Bapa buat dunia ini. Dia gak mau kita binasa. Dia gak mau kita sebagai penumpang kereta, kalau di cerita ini, binasa. Tapi dia kirim anaknya yang tunggal. Dia relakan anaknya
Dia sayang demi cintanya buat kita. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita hari ini, sedang berdosakah, terikatkah, sedih, marah, kecewa, egoiskah? Tuhan sayang. Dan Dia berikan keselamatan itu buat kita. Dengan Yesus yang Dia korbankan, dengan Yesus yang turun ke dunia, kita punya harapan. Harapan untuk hidup kekal, selamat, selama-lamanya. Ini bisa terjadi karena apa? Karena Bapa sayang. Karena ada pengorbanan, bukti cinta kasih Tuhan buat saudara dan saya. Renungin firman Tuhan hari ini. Bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kasih. Dan sekarang apa yang bisa kita kasih, kembalikan buat Tuhan.